dia mulai bergerak, dia mulai sadar bahwa dia sebenarnya sudah mati. Ada sebuah ilustrasi yang baik. Orang itu kalau meninggal dunia seperti sedang mimpi, Pak. Seperti sedang mimpi. Ketika jasadnya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, dia melihatnya mungkin, dan dia merasa, oh, saya lagi mimpi meninggal dunia, lagi mimpi meninggal dunia. Nah, ketika dikembalikan terus kepada jasadnya di alam kubur gelap gulita, tidak ada siapapun, ketika itu matanya terbuka, dia masih menganggap, lah, kok ini di mana? Baru tersadar, baru bangun. Dia sentuh pakaianku mana? Keluargaku mana? Rumahku mana? Ternyata dia sudah di alam kubur. Maka benar yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam Hilyatul Awliya, bahwa manusia itu sebenarnya hidup ini hanya mimpi, dan dia baru akan terbangun ketika masuk di alam kubur. Subhanallah. Ini jasad dan ruh yang baik. Tapi jasad yang kedua, ruh yang kedua, manusia yang kedua, manusia durjana, manusia brengsek, manusia jahat, manusia kafir. Maka sama proses pertamanya. Malaikat datang, rombongan datang, kemudian malaikat maut duduk di atas kepalanya, kemudian mencabut nyawanya dengan keras. Diibaratkan pencabutan nyawa seperti pohon berduri yang diselimuti kain basah, sampai kain basah itu menembus duri-duri tadi, lalu dicabut dengan kuat. Kira-kira kainnya rusak atau utuh? Kainnya rusak dan koyak. Begitulah nyawa dicabut dari orang-orang yang durjana dan durhaka. Maka ketika itu, Pak, ruhnya lari ke kaki, lari ke ujung tangan, nggak mau ditarik, nggak mau dikeluarkan. Pernah lihat orang yang sakaratul maut? Subhanallah. Kalau bisa sering-sering ya lihat yang seperti ini. Dan ini merupakan sunnah. Jadi kalau ada orang udah kelihatan menjelang ajal, jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Talkinkan ya. Kenapa Ustaz yang boleh ditinggalin? Kan ngeri. Karena itu kesempatan terakhir syaitan untuk menyesatkan hamba. Betul? Untuk menambah temannya kelak di dalam neraka, itu kesempatan terakhir dari iblis. Maka dia menggunakan segala cara agar manusia tadi tersesat. Lihat kasusnya Abu Thalib. Ingat ya, Rasulullah berusaha mengislamkan beliau di akhir hayatnya, tetapi ada dua setan di situ, Abu Lahab dan Abu Jahal. Maka jangan ditinggal, Pak. Ada orang sakaratul maut, boleh ditalkinkan la ilaha illallah, asal ketika itu dia belum nafasnya lagi ditarik. Kalau nafasnya sudah ditarik di kerongkongan, nggak ada lagi pintu taubat. Innallaha la yuqbalu taubatan 'abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum ditenggorokan. Coba lihat, Pak, orang yang sakaratul maut. Saya tidak meminjam mata dan telinga orang lain. Saya punya famili tidak sadar dari hari Kamis. Saya ditelepon, kemudian saya berharap, saya sudah mengerti firasat ini, kemungkinan ajal sudah dekat. Kemudian hari Jumat saya berharap udah wafatkan saja di hari Jumat, hari yang bagus. Ternyata nggak wafat juga. Hari Sabtu nggak wafat juga. Masih dalam kondisi mendengkur, Pak, mendengkur. Kemudian hari Ahad juga sama. Ya, masih belum sadar. Tapi kasihan, tubuhnya nggak bisa terima makanan, ya, kurus, begitu ya. Kemungkinan juga kelelahan. Itu proses Kamis sampai Ahad. Itu sakaratul maut. Sakaratul maut. Lama sekali prosesnya. Punya dosa apa ini orang? Ya. Kemudian di hari Ahad selepas maghrib, saya melihat kasihan sekali orang tuanya. Dia sudah di pangkuannya, anaknya belum juga sadar. Saya berinisiatif membacakannya surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Saya memohon kepada Allah agar dimudahkan proses sakaratul mautnya. Dan malam itu juga nyawanya dicabut. Saya melihat kakinya, Pak,
terlipat sampai ke dadanya, tangannya menjinjing-jinjing Pak, mulutnya keluar busa, subhanallah, sampai seperti ini. Itu sangat maut. Lalu ada lagi seorang tetangga di Jakarta. Dia orang yang santun, yang sopan, yang baik. Tidak pernah sekalipun saya mendengar dia bersuara keras kepada orang lain. Hatta terhadap keluarganya selalu berkata lembut, santun, someah cak orang Sunda. Menemui pengunjung yang buruk. Satu pagi di pukul 9 pagi. Usut punya usut, boleh dibilang selalu melalaikan ibadah sholat. Subhanallah. Jadi ini prosesnya. Kemudian ruhnya sama, diangkat ke langit. Lalu malaikat yang sedang bergerumul ruh ini, maka dijawab ruh fulan bin fulan, sambil disebutkan julukannya yang paling buruk di alam dunia, koruptor, tukang melalaikan sholat, suami yang tidak setia, istri yang tidak amanah, anak-anak yang durhaka. Disebutkan panggilannya yang terburuk. Lalu meminta izin untuk dibukakan pintu langit pertama kepada malaikat-malaikatnya, tetapi tidak diizinkan dan tidak akan pernah bisa diizinkan masuk melewati langit pertama, apalagi langit kedua, dan seterusnya. Dijelaskan dalam Al-Quran, tidak mungkin bisa melewati langit pertama, seperti tidak mungkinnya gajah masuk ke lubang jarum. Mungkin? Tak mungkin. Begitulah ruhnya yang buruk. Lalu dikembalikan kepada jasadnya, maka ketika itu dia pun tersentak sadar di alam kubur. Maka berbicara tentang alam kubur, hanya ada dua keadaan. Malam pertama di alam kubur hanya ada dua keadaan. Apakah malam kubur yang pertama akan seindah seperti malam-malam pengantin, begitu indah dan syahdu, begitu dinantikan oleh pasangan yang baru menikah, sangat indah? Ataukah menjadi malam yang mengerikan, seperti malam-malam ketika seseorang masuk ke lembah di antara lembah-lembah neraka, dihamparkan api dari neraka, lalu diberikan tempatnya di dalam neraka pagi dan sore. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya dua keadaan ini. Maka ini masuk bab akidah, bab keimanan. Coba. Kalau pakai nalar dan akal, kita nggak bisa mencerna. Sebagai contoh, orang kafir dikubur. Kalau benar ada siksa kubur dari mulai malam pertama, mestinya jasadnya hancur ya Pak. Mestinya begitu. Tapi silakan bongkar, nggak seluruhnya begitu. Bisa jadi cuma sudah mulai berair, membusuk begitu kan? Tapi jasadnya tidak hancur, menunjukkan berarti alam barzakh, siksa kubur belum tentu ada, betul ya? Tapi di lain waktu ada juga Allah perlihatkan ternyata siksa kubur itu ada. Pernah dengar kejadian seorang anak muda yang durhaka kepada orang tuanya? Anak muda durhaka pada orang tua. Lalu dia melalui harinya biasa, dia berkendara pakai kendaraannya, tiba-tiba terjadi kecelakaan, anak muda ini meninggal dunia. Ini kisah nyata. Kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan, selesai proses pemakamannya,
Maka beberapa jam kemudian datang utusan dari kepolisian agar dilakukan otopsi terhadap jenazah, karena ingin ditelusuri siapa yang bersalah, siapa yang tidak dalam kasus kecelakaan tersebut. Maka keluarga pun mengizinkan, bersama rombongan dari kepolisian dan tim forensik berangkat menuju pemakaman anak muda yang baru selesai dimakamkan beberapa jam yang lalu. Dibongkar kembali makamnya, dikeluarkan jenazahnya. Apa yang terjadi? Subhanallah, kain kafan yang tadinya bersih putih sudah lusuh terkoyak-koyak. Lalu dilihatnya jenazahnya pun sudah hancur, matanya sudah pindah ke belakang, rambutnya anak muda, rambut masih hitam, rambutnya sudah memutih, baru beberapa jam saja. Jadi kadang-kala Allah perlihatkan siksa kubur itu, kadang-kadang tidak. Apa faedahnya? Ustadz, kenapa nggak diperlihatkan saja? Kenapa tidak diperlihatkan saja bahwa siksa kubur itu ada? Jawabannya, karena ini pertaruhannya adalah masalah iman. Coba lihat. Kalau semua siksa kubur diperlihatkan, kira-kira ada nggak orang kafir di alam dunia ini? Ada tidak? Ada tidak? Nih, diperlihatkan siksa kubur, ada nggak orang yang kafir? Nggak ada, semua beriman kan? Beriman karena faktanya ada. Tetapi disinilah iman diuji, ya, iman diuji. Makanya diantara rukun iman yang 6 ada rukun iman yang kelima, iman kepada negeri apa? Negeri akhirat atau hari kiamat. Dan negeri akhirat pertama salah kalau kita bilang nanti pas hari kiamat terjadi, nanti pas langit digulung, bumi dihancurkan. La, tidak. Hari akhirat pertama sudah dimulai tatkala seseorang masuk ke liang lahat. Itulah hari pertama akhiratnya. Maka keimanannya ketika itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengingatkan, jangan pernah jatuh pada pemahaman tidak percaya azab kubur, karena mentang-mentang misalnya tidak ada satu lafaz pun dalam Al-Quran yang menyebutkan azabul qabr. Nggak ada memang. Tapi kita akan tunjukkan bahwa ayat Al-Quran justru menunjukkan ada azab kubur itu. Baik, kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, malam pertama di alam kubur, terkait dengan slide yang sudah ana siapkan. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Ya, mukaddimah, cinta bertemu Allah, teman di alam kubur, siksa kubur itu benar dan nyata, dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil As-Sunnah. Lalu apakah binatang mendengar azab kubur? Hikmah tidak terdengarnya siksa kubur. Apakah mayit mendengar suara? Lalu kita akan berkelana di alam kubur, mengintip bagaimana situasi di alam kubur. Yang terakhir kita akan bicara, ini yang paling penting, penghalang-penghalang siksa kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Kematian adalah sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saat ruh terpisah dari jasad, manusia berpindah alam, dari alam fana menuju alam barzakh, dari alam dunia menuju alam kubur. Saya ingin jelaskan dari awal sekali ya, supaya kita paham. Ada hubungan antara jasad dan ruh dalam 5 keadaan. Berapa keadaan? 5 keadaan. Biar bisa kita memahami materi ini, materi alam barzakh. Pertama,
yaitu di alam rahim, hubungan jasad dan ruh. Yang pertama muncul jasad dulu, 40 hari baru kemudian ruhnya ditiupkan, betul? Ya, ada di hadis Arba'in nomor 4. Lalu lahirnya dia di alam dunia, maka di alam dunia jasad yang paling utama, ruh menyertai. Begitu ya. Kita merasa ruh itu nggak kelihatan, mana ruhnya? Padahal ada di dalam kita. Dan ketika ruh dicabut, jasadnya mungkin masih utuh. Maka yang utama di alam dunia ini yang terasa adalah jasadnya. Padahal ruh sangat berperan. Lalu yang ketiga, alam tidur atau alam mimpi. Maka ketika itu ruh dipisahkan dari jasadnya, digenggam oleh Allah Ta'ala, kemudian dikembalikan jika dia masih berumur panjang, tidak dikembalikan jika sudah wafatnya tiba. Maka ketika itu hubungan antara ruh dengan jasad ada jarak, yaitu di alam mimpi. Yang ketiga, yaitu di alam kubur. Yang paling utama adalah ruh, tetapi jasad juga ikut merasakan sekali-sekali. Makanya ada istilah di kitab Ar-Ruh, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ruh itu kadangkala dikembalikan kepada jasadnya di hari Jumat sampai Ahad. Makanya orang senang berziarah kubur di hari Jumat, ya, karena asarnya demikian. Ya, ruh dikembalikan kadangkala ke jasadnya di hari Jumat. Lalu kemudian yang kelima, kelak di negeri akhirat, di mana jasad dan ruh dikembalikan sempurna seperti di alam dunia. Bahkan tidak ada lagi tidur dan ngantuk, bahkan tidak ada lagi kematian, kecuali ketika kibas besar disembelih di antara surga dan neraka, disembelih menandakan kematian tidak ada lagi. Yang di surga abadi di dalam surga, yang di neraka abadi di dalam neraka. Nah, ini 5 keadaan, dan setiap alam ini hubungan antara jasad dan ruh berbeda-beda, tidak bisa kita samakan, tidak bisa kita pikirkan sama. Makanya tadi saya bilang, kalau ada orang bilang saya gali makam orang kafir tetapi nggak ada apa-apa di dalamnya, ya karena alam barzah beda dengan alam dunia, alam yang berbeda. Begitu juga ketika ada jasad yang hancur, tidak diketemukan, tenggelam di dasar lautan, bagaimana siksa kuburnya kalau jasadnya hancur? Maka sekali lagi, alam barzah tidak bisa disamakan dengan alam dunia. Maka Allah dengan kuasanya bisa kembali mengumpulkan, mempertemukan jasad dan ruh, memberikan dia nikmat di alam barzah atau siksaan di alam barzah, meskipun jasadnya hancur berkeping-keping. Ya, ini 5 hubungan ruh dengan jasad. Kubur zahirnya hanyalah tanah atau nisan yang diukir dengan indah, tetapi sungguhnya di dalamnya penuh mara bahaya dan siksa. Telah banyak peringatan kepada manusia, namun manusia terbuai oleh nafsunya. Maka bagaimana amalannya saat di dunia, begitulah keadaannya kelak di alam baka. Seketika alam kubur menjelma menjadi taman di antara taman-taman surga, atau sebaliknya menjadi lembah di antara lembah-lembah api neraka. Inilah malam pertama di alam kubur. Kita sungguh berlindung kepada Allah dari kubur dengan segala praharanya. Begitulah ajaran Nabi nan mulia tatkala beliau mengajarkan sebuah doa. Ini doa yang pendek, dan kalau bisa kita hafal dan kita ulang-ulangi untuk kita mohon kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Yuk kita sama-sama baca. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Lagi Pak. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Duhai Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Pak, coba perhatikan, kita minta sama Allah agar dijauhkan dari azab kubur. Kan ud'uni astajib lakum, ya, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Allah pasti kabulkan. Dengan cara rahmat Allah, Allah pasti kabulkan. Makanya kita minta aja sama Allah agar dijauhkan dari azab kubur. Dan yang nggak kalah penting juga kita minta kepada Allah agar diberikan penghujung yang indah dan baik atau husnul khatimah. Doanya Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah. Ya,
Begitu juga kita memohon, Allahumma inni a'udzubika min su'il khatimah. Sebab amal kita sebanyak apapun ditentukan di ujungnya ya. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Sesungguhnya amal-amal itu ditentukan di ujungnya. Makanya kita memohon ujung yang indah. Ini penting Pak, ini penting. Sebab itu isyarat tentang adanya siksa atau nikmat kubur. Kita lanjut. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني الهام صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله. Ya, cinta bertemu Allah. Ini saya tempatkan menjadi satu bab tersendiri karena ini penting untuk ditanamkan dalam diri kita. Bahwa di saat-saat penghujung itu kita amat memerlukan satu perasaan, satu sikap, yaitu husnudzan kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku sih bagaimana prasangka hambaku. Maka ketika ajal itu sudah dekat, coba tanamkan husnudzan kepada Allah, bahwa dia akan diampuni, bahwa dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan mulia dan indah. Maka tanamkan juga cinta untuk bertemu Allah di akhir hayat. Jadi begini, kalau seseorang sudah payah, sudah rasa-rasanya dekat dengan ajal, coba sadarkan dia, antum beribadah sepanjang hidup kepada Allah, menyembah Allah, maka berbahagialah. Kenapa? Sebentar lagi antum akan bertemu kepada zat yang antum sembah sepanjang hidup. Ini poin penting. Kita capek sujud, baca Quran, ibadah, sedekah, haji, umroh, tapi kalau nggak ditanamkan cinta kepada Allah, buat apa? Ini paling penting Pak, cinta untuk bertemu Allah. Coba dari sekarang tanamkan itu. Mau tidur, ya Allah, rindu bertemu dengan Engkau ya Allah. Ada yang saat paling lebih indah? Nggak ada. Yang baru punya cucu, yang baru punya anak, mungkin senang sekali ya dengan cucu dan anak yang baru. Subhanallah, bahagia dia. Atau yang baru dapat jabatan, baru dapat harta, bahagia dia. Tapi yang paling bahagia sebenarnya saat menghadap Allah. Apa yang lebih indah dari ini? Nggak ada yang lebih indah dari ini. Bertemu Allah, karena buat seorang muslim dunia ini hanya sementara, penjara buat kita. Orientasi kita sebenarnya akhirat. Akhirat cuma numpang lewat di alam dunia ini. Ya makanya tanamkan cinta ketemu Allah. Ini ada hadisnya luar biasa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu." Siapa yang cinta bertemu Allah, maka Allah pun cinta bertemu dengannya. Dan siapa yang tidak suka bertemu Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Ini penting Pak, Bu, penting sekali ini. Saya anggap sangat penting. Cintai saat bertemu dengan Allah. Saya tadi sudah jelaskan sedikit ya, bahwa ruh itu nanti bertemu dengan Allah. Cinta bertemu Allah sehingga Allah cinta bertemu dengan kita. Ini harapan paling tinggi. Dan ini harus ditanamkan buat orang yang menjelang ajalnya. Dia akan bertemu dengan kekasih sebenarnya, bukan istrinya yang cantik dan setia, bukan anak-anaknya yang menggemaskan, sehat dan lucu, tetapi kekasih sebenarnya Allah Ta'ala, Allahu Tabaraka wa Ta'ala, Allahu Jalla wa Ala, Allahu Azza wa Jalla. Lalu sahabat bertanya, Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut, bukankah kami semua tidak menyukai kematian? Jadi Anas bin Malik mewakili para sahabat menyatakan, kalau cinta bertemu Allah bagaimana mungkin ya Rasulullah, kami kan semua nggak suka sama kematian. Ya biasa, ini kelas sahabat aja ada yang berkata seperti ini ya, kami semua tidak menyukai kematian, bagaimana untuk cinta bertemu dengan Allah? Maka beliau menjawab, laisa dzalika karahiyatal maut, bukan begitu maksudnya, bukan tidak menyukai kematian. Apa maksudnya? Perhatikan, walakinnal mu'mina idza hadarahul maut ja'ahul basyir minallah
falaysa bi syai'in ahabba min an yakuna qad laqiyallahu fa ahaballahu liqa'ahu wa innal fajira wal kafira idza hadara ja'ahu ma huwa sa'irun ilaihi minasyarr aw ma yalqa minasyarr fakariha Allahu liqa'ahu. Melainkan maksudnya seorang mukmin tatkala menghadapi kematian akan datang berita gembira dari Allah, sehingga tidak ada sesuatu pun yang paling ia cintai kecuali bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta untuk bertemu dengannya. Jadi orang yang cinta bertemu Allah, maksudnya Allah akan bisikkan di saat-saat kematian ya kepada orang tersebut sesuatu yang membuat dia gembira. Mungkin diperlihatkan surga kepada dia, kaplingnya di dalam surga, istananya di dalam surga, maka itu pun membuat dia menyukai untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun mencintai untuk bertemu dengan dia. Jadi Allah menanamkan itu di saat sebelum kematiannya. Adapun orang-orang durjana dan kafir saat menghadapi kematian akan datang kepadanya berita buruk atau menjumpai keburukan, sehingga ia pun tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Ini kebalikannya. Jadi orang kafir justru dibisikkan tentang hal-hal yang buruk, sehingga dia pun tidak suka ketemu Allah, Allah pun tidak sudi untuk bertemu dengan orang kafir tersebut. Ya, kita bicara teman di alam kubur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatbi'ul mait thalathatun, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u thnani wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Rawahul Bukhari. Ada tiga yang akan membersamai orang yang wafat ke pemakaman: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dua kembali pulang dan satu akan tetap bersamanya di alam kubur. Yang akan kembali pulang adalah keluarga dan hartanya, sementara yang akan tinggal bersamanya adalah amalnya. Jadi tiga yang mengantarkan ke alam kubur. Dua pulang, satu menetap. Satu itu amal, menetap di alam kubur, menemani dia. Sholatnya di atas kepalanya, zakatnya di sebelah kanannya, saumnya di sebelah kirinya, amal-amal soleh yang lainnya di antara kedua kakinya. Subhanallah. Kalau orang yang amalnya buruk, maka begitulah akan menjelma menjadi teman yang buruk juga di alam kubur. Sementara keluarganya yang selama ini menemaninya, pasangan hidupnya yang selama ini katanya istrinya, suaminya yang katanya sudah janji setia sehidup semati di bawah pohon jengkol gitu ya. Tetapi kalau meninggal pasangan hidupnya, dia mah pulang, udah waktunya pulang, betul? Pulang. Ya nangisnya di situ, kemudian pulang. Ya bisa jadi ketika suami meninggal, istrinya memang menangis, tetapi nggak lama kemudian istrinya ternyata dapat warisan yang besar, paling enggak 1/8 kalau punya anak, kalau enggak 1/4, begitu kan? Lalu ya lewat masa idah dia pun nikah lagi mungkin sama berondong gitu kan. Mana janji setianya? Ada juga seorang suami yang istrinya meninggal dunia, selesai dimakamkan, maka si suami buru-buru melangkahi kuburan istrinya. Ditanya sama orang-orang, kamu kenapa langkahi kuburan istrimu? Karena waktu hidup istri saya bilang, Mas kalau mau nikah lagi langkahi dulu mayatku, gitu ya. Maka dia buru-buru langkahi kuburan istrinya. Mana tuh setianya? Enggak pulang. Harta kita cari susah payah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, peras keringat, banting tulang, nggak kenal waktu. Harta udah dikumpulin, meninggal dunia, dibawa ke alam kubur lah, enggak. Jadi milik siapa? Milik ahli warisnya. Iya kalau dia sudah belajar waris. Kalau belum, rebutan nggak? Rebutan. Makanya kita udah sempet jadwalin ya, belajar waris belum juga nggak apa-apa ya. Itu penting. Subhanallah. Jadi amal yang akan menemani. Malam pertama di alam kubur akan dilalui bersama amalnya.
Jika ia seorang mukmin, salatnya akan berada di atas kepalanya, saumnya akan berada di sisi kanannya, zakatnya akan berada di sisi kirinya, dan amal-amal yang lain akan berada di sisi kedua kakinya. Adapun jika seorang kafir lagi durjana, maka ia akan melalui malam pertamanya bersama amal buruknya saat di alam dunia. Amal buruknya itu akan menjelma menjadi makhluk yang jelek, baunya busuk, dan pakaiannya pun buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Coba siapapun yang ada di ruangan ini, perhatikan lubang ini, ya, lubang berwarna merah ini yang hanya berapa kali berapa. Perhatikan, ini tempat kita nanti. Siapapun kita, siapa, presiden, RW, RT, pengusaha, direktur, semuanya di sini. Ya, perhatikan. Jadi ini rumah masa depan kita di sini. Ya, bukan rumah indah di Pondok Indah, ya, bukan rumah mewah lagi megah, bukan. Ini tempat kita. Maka siksa kubur itu benar dan nyata. Maka persiapkan dengan sebaik-baiknya. Semua ulama ahlu sunnah sepakat bahwa siksa kubur adalah benar dan tidak boleh diragukan. Imam Ahmad bin Hanbal berkata siksa kubur adalah benar dan tidak ada yang mengingkari kecuali golongan yang sesat lagi menyesatkan. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah berkata, ini Hanafi mazhabnya ya, kita beriman kepada malaikat, keberadaan malaikat maut dan diserahi tugas untuk mencabut nyawa. Lalu kita juga beriman dengan adanya azab kubur. Imam Al-Qurtubi, ini mazhab Syafi'i ini, berkata mengimani adanya azab dan siksa kubur adalah wajib dan membenarkannya adalah suatu keharusan. Lagi Imam An-Nawawi, ini petinggi dari mazhab Syafi'i, berkata dalam bab ini dipahami adanya penetapan azab dan fitnah kubur. Ini adalah mazhabnya ahlul haq, orang-orang yang benar yang berseberangan dengan kaum Mu'tazilah. Jadi ada memang kelompok yang tidak percaya azab kubur, namanya Mu'tazilah. Hari ini cuma ganti nama mereka ya. Ada wujudnya namanya apa tuh? JIL, apa JIL singkatannya? Jaringan iblis liberal gitu ya. Ada lagi namanya apa tuh? Banyak macam-macamnya ya. Ini mereka pakai akal, makanya nggak percaya azab kubur. Ada juga yang main akal-akalan, katanya hadisnya hadis ahad. Ini saya sedikit singgung walaupun mungkin ada yang sebagian nggak ngerti ya. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Mereka bilang azab kubur nggak ada. Kenapa? Karena ditetapkan masalah akidah dalam bab hadis ahad. Katanya cuma diriwayatkan oleh seorang sahabat. Lagi-lagi ini merupakan kebodohan. Karena hadis-hadis tentang azab kubur mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat, bukan hadis ahad. Lagi pula kalau hadis ahad dalam bab akidah nggak ada masalah selama hadisnya sahih, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Baik, jadi kita wajib mempercayai azab kubur. Ustadz, memang ada yang nggak percaya azab kubur? Jawabannya ada. Jawabannya ada. Bahkan di Indonesia ada satu ormas yang belum lama dibubarkan, bukan FPI ya. Itu tidak percaya azab kubur. Tidak percaya azab kubur. Kami dulu waktu masih kuliah biasa bertemu dengan orang-orang ini, dan dulu kesenangannya waktu masih muda jidal. Apa jidal, Pak? Debat ya. Ada orang kayak gini debat gitu ya. Dulu masih senang kayak begini-begini ya. Sekarang udah merasa tubuh sudah lemah ya gitu ya. Ya, ini ada kelompok-kelompok yang tidak percaya azab kubur. Para ulama dan imam ahlus sunnah juga berpendapat jika seseorang wafat maka ia akan berada dalam kenikmatan atau siksaan. Nikmat atau siksa kubur akan dirasakan oleh ruh dan jasad. Dalam sebuah hadis tentang perjalanan ruh saat kematian didapati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tu'adu ruhuhu fi jasadih." Maka ruh dikembalikan kepada jasadnya, menunjukkan siksa kubur tidak hanya pada ruh tapi juga dirasakan pada jasad. Hanya memang terjadinya di alam barzakh. Memang yang paling utama ada ruhnya. Dan kalau nikmat kubur buat orang-orang yang beriman dan saleh,
maka ruhnya akan berkelana di surga. Orang-orang syuhada yang mati syahid, ruhnya akan berada di tembolok burung berwarna hijau tepat di bawah arasy. Mereka berkeliling-keliling di dalam surga, hidup. Makanya betul, jangan engkau katakan kepada orang yang mati di jalan Allah meninggal, bal ahya'u walakin la tash'urun. Itu benar, mereka hidup ruhnya. Begitu juga orang beriman, ruhnya akan berada di tembolok burung-burung tepat di pohon-pohon surga. Mereka saling bercerita satu sama lain, hidup mereka mendapatkan kenikmatan satu sama lain. Bahkan kepada ruh para syuhada ditanya sama Allah, wahai para syuhada, apakah cukup nikmat yang aku berikan kepada kalian? Dijawab oleh mereka, cukup ya Allah. Adakah tambahan lagi? Tidak ada ya Allah. Adakah tambahan lagi? Tidak ada ya Allah, dia sudah cukup. Itu ruhnya. Ini belum hari kiamat, belum. Lalu ditanya lagi, adakah tambahannya? Maka mengertilah mereka bahwa ini harus dijawab. Mereka jawab, ya kalaupun ada tambahan, maka tambahannya apa? Mereka ingin apa? Para syuhada ingin dikembalikan ke alam dunia, lalu apa? Berperang lagi, lalu syahid lagi. Subhanallah, subhanallah. Jadi ini keinginan roh orang-orang yang saleh. Baik, sepertinya waktunya tidak cukup untuk menyelesaikan bab demi bab di pembahasan tentang malam pertama alam kubur. Maka sisa waktu yang ada bisa kita pergunakan untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Ada? Silakan. Tidak ada? Oh, senang sekali kalau nggak ada saya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Iya, benar. Orang-orang yang istiqomah, ya, itu ketika meninggal maka akan dikatakan kepadanya, diberikan kabar gembira kepadanya tentang beberapa hal, ya. Ketika itulah dia mendapatkan kabar tersebut. Kabar tersebut didapatkan. Apa ayat, saya lupa ya. Qalu rabbunallah tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan datang kepadanya malaikat. Apa lanjutannya? Alla takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Itu yang membuat mereka tersenyum. Jangan takut terhadap apa? Jangan takut terhadap alam akhirat yang akan kamu hadapi setelah mati. Jangan sedih terhadap apa? Terhadap keluarga yang kamu tinggalkan. Itu berita gembiranya. Maka ketika itu dia pun cinta untuk bertemu dengan Allah. Itu dibisikkan di saat terakhir. Dan itu yang dimaksud dengan pertemuan pertama dengan malaikat. Seperti itu Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan Ustaz. Iya. Sebenarnya kalau meninggal itu tidak ada yang tahu ya. Kalau perasaan bisa jadi ada, Allah berikan itu ya. Hanya orang yang meninggal kemarin sore dia juga masih menyangka hari ini masih hidup, betul? Iya, masih menyangka hari ini masih akan hidup. Jadi nggak tahu. Kalau firasat mungkin ada, tetapi kalau tamu datang, dia bisa melihat dan menyaksikannya. Makanya saya punya kakak ipar di Rumah Sakit Boromius Bandung, ya, ditemani suaminya berdua. Kemudian orang Sunda ya, itu kakak ipar saya yang perempuan berkata gini ke suaminya, punten eta tamu natos darongkap. Dia hanya di kamar berdua karena kamarnya khusus. Punten eta tamu natos darongkap, bukakan pantona, ya kan? Maksudnya apa tuh kalau bahasa Sunda? Itu maaf, itu tamunya sudah pada datang. Suaminya nggak ngeliat apa-apa. Apa sih, ada apa sih? Cuek aja suaminya begitu ya. Subhanallah. Ternyata itu tamu-tamu yang akan menjemput kakak ipar saya itu.
Subhanallah. Jadi kadang-kala begitu diperlihatkan, ya. Makanya karena kematian sifatnya sesuatu yang pasti, yang penting buat kita persiapannya aja dari hari ini. Dan kalau kita sudah minta kepada Allah, minta husnul khotimah, maka Allah pasti akan kasih kepada kita. Yang penting banyak berdoa itu, terutama di saat sujud dalam sholat. Allahumma inni as'aluka min husnil khotimah. Begitu ya. Cukup ya? Cukup? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.